Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raisa Putih Pamungkas. Nama saya Syahrul Ansori. Nama saya Aditria Danujaya. Nama saya Adi Isanda Dupi. Nama saya Andika Nuripa Ramadan. Nama saya Dwi Alfiando. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 1. Agama adalah bagian paling penting dalam hidup, hampir bagi setiap orang. Dengan adanya agama, seseorang akan memiliki pedoman hidup dan tempat menggantungkan segala sesuatu. Lantas, apa sih pengertian dari agama itu sendiri? Dan apa saja jenis-jenis dari agama? Serta apa sih sistematika ajaran agama Islam itu? Dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan dan penjelasannya sebagai berikut. Agama. Pengertian agama di sini ada dua, yaitu yang pertama secara bahasa dan istilah, dan yang kedua menurut para ahli. Di sini saya akan membeberkan beberapa pengertian tersebut. Yang pertama, pengertian agama secara bahasa dan istilah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religere yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, pengertian agama menurut para ahli. Menurut Edward Barnett Taylor, dikutip dari Seven Theories of Religion tahun 1996 karya Daniel L. Pals, definisi agama adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peran dalam kehidupan manusia. Menurut saya, pernyataan dari Edward Barnett Taylor ini kurang tepat, karena dalam pemikiran saya Tuhan itu bukan makhluk, tapi Tuhan itu holy. Yang selanjutnya, menurut James George Fraser dalam bukunya berjudul The Golden Book, cenderung sepakat dengan Taylor yang tadi. Namun ia membedakan sihir dengan agama. Menurutnya, agama adalah keyakinan bahwa dunia dikuasai oleh satu atau lebih dewa atau Tuhan dengan karakteristik pribadi dengan siapa bisa mengaku, bukan oleh hukum. Selanjutnya, menurut Koncaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalit dan Pembangunan tahun 1974 memaparkan, di Indonesia istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, Koncaraningrat percaya seorang manusia agar bisa nyaman ketika menjalani kehidupan meliputi kenyamanan jasmani atau fisik dan rohani atau jiwa. Setelah membahas pengertian, sekarang saya akan membahas jenis-jenis agama yang terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, agama samawi. Mengutip jurnal Agama Langit dan Agama Bumi dalam pandangan para penulis muslim di Indonesia oleh Windy Anisadia tahun 2019, pengertian agama samawi atau agama langit adalah agama yang turun dari hadirat Tuhan. Maksudnya, agama berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Agama samawi disebut sebagai agama yang paling tua karena telah diturunkan sejak zaman Nabi Adam, asal muasal manusia, dan diteruskan kepada nabi-nabi setelahnya hingga nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri agama samawi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Yang kedua, dapat dengan pasti ditentukan kelahirannya. Yang ketiga, tidak tumbuh dari masyarakat tetapi diturunkan kepada masyarakat. Yang keempat, memiliki kitab suci yang diwariskan Rasul Tuhan dengan isi yang sudah pasti.
Yang kelima, ajarannya serba tetap, meskipun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Yang keenam, ajarannya universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keagamaan. Yang terakhir, memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa. 3 agama yang termasuk ke dalam agama Samawi, yaitu yang pertama Yahudi. Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama etnisitas atau suku bangsa sebagai agama atau kepercayaan. Istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Yang kedua adalah Nasrani. Mengacu kepada semua orang Kristen Indonesia, hal ini dikarenakan kaum Nasrani merupakan bidat dari kekristenan, yaitu merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari kota Nazaret yang kepercayaan kepada Yesus orang Nazaret. Namun di Indonesia, kata Nasrani mengacu kepada semua pengikut Yesus Kristus. Sebutan Nasrani diterapkan pada pengikut ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diambil dari kata Nazaret. Dikarenakan Yesus berasal dari kota Nazaret, maka pengikutnya dinamakan Nasrani. Dan yang terakhir adalah agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Agama Ardi. Agama Ardi atau disebut juga agama bumi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah ataupun pemikiran seseorang. Ajaran tersebut kemudian diterima secara global meski kitab sucinya bukan berlandaskan wahyu. Sederhananya, agama Ardi adalah agama hasil ciptaan manusia. Agama Ardi adalah mengenai ketuhanan yang tidak pasti, karena pada dasarnya hanya diciptakan dan hayalan belaka. Ciri-ciri agama Ardi sebagai berikut. 1. Agama Ardi tidak disampaikan oleh Nabi dan Rasul Tuhan serta tidak dapat dipastikan kelahirannya. 2. Diciptakan oleh tokoh agama. 3. Berasal dari daerah kepercayaan masyarakat. 4. Tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Nabi atau Rasul. 5. Jika ada kitab suci yang diwariskan, isi kitab itu mengalami perubahan seiring dengan perjalanan sejarah agama tersebut. 6. Ajarannya dapat berubah-ubah mengikuti perubahan pola pikir masyarakat yang menganutnya. 7. Konsep ketuhanannya pantanisme, dinamisme, dan animisme. 8. Ajarannya tidak universal. Yang termasuk ke dalam agama Ardi adalah agama Hindu. Hinduisme di Indonesia disebut agama Hindu, merupakan kepercayaan dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung beraneka ragam tradisi. Kepercayaannya ini meliputi sebagai aliran diantaranya Saiwa, Waisnawa, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma. Kemasyarakatan Hinduisme cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam seperti agama Abrahami. 2. Agama Buddha adalah sebuah pandangan filosofis berpahaman nontisme yang berasal dari bagian timur anak benua India. Dengan berdasarkan kepada ajaran Sindharma Gautama, penyebaran Buddhisme di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Buddhisme adalah sekelompok kepercayaan terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau lebih 7% populasi dunia. Yang dikenal sebagai Buddhisme juga meliputi beragam ilmu nilai tradisi, filosofi, kepercayaan,
meditasi, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian agama Islam. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Al-Islamu, Islam, agama Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi dalam kurung agama samawi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Aslamu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Islam sendiri diestimasi tahun 2020 terakhir dianut oleh kurang lebih 1,9 miliar orang di seluruh dunia, sehingga menjadi agama terbesar kedua setelah agama Kristen. Di sini ada sedikit kutipan dari salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin lismin fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sebesar-besarnya kesalahan atau yang telah kita perbuat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sistematika agama Islam. Sistematika agama Islam terbagi menjadi 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Berdasarkan etimologis maupun terminologis, akidah itu berarti sesuatu yang diyakini oleh hati atau ide yang diterima dengan rasa yakin. Keyakinan itu akan tersimpul dengan kokoh di dalam hati yang bersifat mengikat perjanjian antar manusia dan Kholiknya. Sedangkan yang kedua yaitu syariah. Syariah berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Dan yang ketiga, akhlak. Akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisikan ajaran tentang tata perilaku atau sopan santun. Atau dengan kata lain, akhlak dapat disebut juga sebagai aspek ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia. Dari ketiga tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, sedangkan
Sedangkan akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut seyoginya terintegrasi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon, akarnya adalah akidah, batang, dahan, dan daun adalah syariah, sedangkan buahnya adalah akhlak. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Dengan beragama, hidup seorang akan terarah dan teratur. Adapun agama di seluruh dunia yang dibedakan menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada utusannya untuk disebarluaskan. Dan yang termasuk kepada agama samawi adalah Yahudi, terus Nasrani dan Islam. Sedangkan agama ardi adalah agama yang tercipta dari hasil pola pikir manusia, tidak diturunkan oleh Tuhan. Dan contoh yang termasuk ke dalam agama ardi adalah agama Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Agama Islam adalah agama terbesar kedua di seluruh dunia, dan agama Islam sendiri memiliki sistematika tersendiri, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek tersebut adalah hal pokok dalam ajaran Islam. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum